Saya adalah pokok anggur, kamu adalah rantingnya, kamu melekat kepada saya. Nah sekarang begini, kalau ranting melekat kepada pokok anggur, gimana caranya dia melekat? Caranya adalah cuma satu, terima Yesus sebagai juru selamat. Udah, itu beres, segitu aja. Abis itu udah gak ada usaha yang lain-lainnya. Semuanya adalah kata yang disampaikan adalah kata tinggallah. Itu artinya bahasa Yunaninya meno. Artinya setelah kamu terima saya sebagai juru selamat, kamu sekarang melekat kepada saya, udah kamu di sini, sadari diri kamu, saya sayang sama kamu, jangan kemana-mana. Itu arti kata tinggal, meno, bahasa Yunaninya. Shalom. Ada judul yang luar biasa diberitahu untuk hari ini. Judulnya adalah Abide in the Vine. Berarti ini adalah sesuatu prinsip yang ditulis di Yohanes pasal yang ke-15. Dan Yohanes 15 ini berbicara tentang sumber, berbicara tentang sebuah akses, berbicara tentang segala-galanya yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Ingat ada kata sudah dianugerahkan. Jadi kalau kita baca ini, kita harus lihat konteksnya, kita kemudian harus juga lihat bahasa aslinya, karena bahaya sekali kalau kita akhirnya nggak ngerti, kita akhirnya berpikir bahwa saya tertuduh, dan makna aslinya tidak tersampaikan karena kita tidak mengerti dengan benar. Oke. Pelan-pelan kita lihat Yohanes 15 ayat 1, saya buka dulu ayat 1 ya, terus kemudian kita lihat pelan-pelan ya. Yohanes 15 ayat 1 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Itu sebabnya dikatakan kenapa ada kata benar, berarti sumber itu harus kepada dia, nggak bisa kepada yang lain. Karena kita bisa memilih kita mau pakai sumber yang mana. Kita bisa memilih kehidupan ini mau pakai sumber yang itu ya terserah kita. Itu keputusan untuk kita memilih setiap hari itu selalu ada. Jadi dikatakanlah akulah pokok anggur yang benar, artinya aku adalah sumber yang benar. Kalau kamu tahu aku sumber yang benar, kita akan mengerti juga di proses waktu manusia diciptakan sejak awal. Nanti Bapak Ibu baca sendiri aja, di Kejadian pasal yang ke-26 itu sebenarnya berkisah tentang sebuah sumber. Kalau kita lihat di situ, Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Oke. Kalau kita baca ayat 11, itu berbicara soal sumber semuanya. Ayat 11, Tuhan berfirman kepada tanah ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tanah itu subsumber namanya. Jadi tanah lagi diperintahkan sama Tuhan, hai tanah, sekarang kamu jadi sumbernya tanaman ya, tumbuh-tumbuhan. Terus tumbuh-tumbuhannya tumbuh. Kan Tuhan memerintahkan, berfirman kepada tanah. Tanah keluarkan tumbuh-tumbuhan. Nah, segala sesuatu yang dipisahkan dari sumbernya pasti mati. Saya udah pernah bahas firman itu. Jadi tumbuh-tumbuhan dipisahkan dari tanah, mati. Ayat 20, Tuhan berfirman kepada air. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, let the water produce, biarlah air mengeluarkan ikan-ikan ini. Jadi Tuhan lagi ngasih tahu sama air, engkau jadi sumber buat ikan-ikan. Ikan dipisahkan dari air, mati nggak? Matilah, jadi sushi, jadi sashimi, jadi gurame bakar. Lapar nih langsung nih. By the way ya, tadi malam saya ke Union TP, oke? Pesen namanya salmon miso. Aduh, kecil cuman segini. Sampai 2 kali pesen saya. Dahsyatnya luar biasa. Kalau nggak percaya, silakan ke TP5 ya. Saya dilawat Tuhan tadi malam di situ. Saya di Jakarta, Union itu kan dari Jakarta. Saya nggak pernah ke Union di Jakarta. Tidak pernah menginjakan kaki Union Jakarta. Karena bagi saya nggak suka mall. Tapi karena diajak makan tadi malam, saya pergi ke Union sini. Dahsyat. Wah, luar biasa. Oke. Kasihan salmonnya udah mati karena dia dipisahkan dari air kan. Oke. Yang ketiga, kalau nanti itu tadi ayat 11, ayat 20, baca sendiri ya di rumah ya. Ayat 11, ayat 20, ini Kejadian 1. 11, 20, 24. Ayat 24 itu berbicara kepada bumi. Tuhan berfirman kepada bumi ketika Tuhan menciptakan binatang liar dan binatang melata. Jadi Tuhan lagi ngasih tahu sama bumi, bumi keluarkan binatang-binatang ini. Binatang-binatang ini berarti sumbernya bumi. Dipisahkan dari habitatnya, matilah. Saya pernah minum kopi sama teman baik saya, sahabat saya, dia orang Amerika. Saya ajak dia ke Ubud, minum kopi luwak. Tahu kopi luwak ya? Gak usah dikasih tahu kan gimana caranya ya.
Ya pokoknya gitu deh, pokoknya ya. Nah ini luwak di belakangnya, jadi Anda kan ketemu sama petaninya. Di belakangnya kan hutan. Iya, tampaknya seperti hutan lah ya. Saya nggak tahu seberapa luas hutannya. Terus saya nggak sadar ternyata tuh hutan udah dipagerin. Nggak sadar, saya aja nggak sadar gitu. Apalagi luwaknya kan. Jadi dia bilang begini, ini sebenarnya dipagerin Pak. Ini besar pagernya di ujung-ujung sana supaya luwaknya nggak keluar dari situ. Tapi besar banget, jadi luwaknya nggak sadar. Terus dia bilang gini, luwak itu Pak, kalau saya masukin ke kandang, dia punya kualitas kopinya nggak enak. Karena dia jadi stres. Karena dia dipisahkan dari habitatnya. Wow, saya langsung ingat ayat 24. Kejadian 1 ayat 24. Jadi supaya dia nggak stres, dia ada di alam terbuka. Dia berpikir dia ada di alam terbuka. Dia makan itu punya biji kopi, difermentasi di dalam perutnya, keluar, diambil jadiin kopi gitu kan. Teman saya bilang, ini kopi luwak maksudnya apa? Udah minum dulu baru saya jelasin. Pas dia udah minum baru saya jelasin, dia langsung gitu kan. Serius, itu keluar dari luwak. Iya, keluar enak kan, saya bilang gitu. Iya enak banget ya. Iyalah, emang enak. Tapi nggak boleh campur sama dia punya asam lambung. Jadi kalau dia dimasukin ke dalam kandang, dia tuh stres. Asam lambungnya naik. Jadi ketika asam lambungnya naik, kopinya jadi nggak enak. Jadi nggak bisa dipisahkan dari habitat. Jadi memang firman Tuhan tuh luar biasa. Jadi Tuhan berfirman kepada tanah ketika dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman kepada air ketika dia menciptakan ikan. Tuhan berfirman kepada bumi ketika dia menciptakan binatang melata, binatang liar. Nah kemudian ayat 26, kalau kita baca dengan teliti, itu dikatakan begini. Tuhan mengatakan kepada dirinya sendiri, bahasa Inggrisnya let us make man. Baiklah kita, itu impresi Tritunggal pertama kali disebut di situ. Jadi Tuhan nggak berfirman kepada tanah, kepada air, kepada bumi. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Tuhan lagi ngasih tahu sama kita, saya sumber dari hidup kamu. Kamu berani-berani terpisah dari saya, kamu nggak bisa berfungsi. Gitu maksudnya. Itu amanat agung pertama loh yang dikasih tahu. Kemudian baru ada kata supaya bisa menguasai bumi akhirnya manusia. Nah kemudian terjadilah dosa dan lain sebagainya, kita udah tahu kisah-kisah itu. Nah waktu Yesus datang, firman menjelma jadi manusia, itu juga ditulis sama Yohanes, kita sudah terima Yesus nih ya sebagai juru selamat nih ya. Kita sudah, jadi ayat Yohanes 15 itu posisinya kita sudah loh. Sudah menerima Yesus. Jadi jangan, kalau konteksnya salah, kita salah nih bacanya semuanya. Jadi kita sudah menerima dia sebagai juru selamat, dan dia ingatkan kita, oke sekarang kamu sadar ya, saya sumber dari hidup kamu. Dia bilang begitu. Saya adalah pokok anggur, kamu adalah rantingnya, kamu melekat kepada saya. Nah sekarang begini, kalau ranting melekat kepada pokok anggur, gimana caranya dia melekat? Caranya adalah cuma satu, terima Yesus sebagai juru selamat. Udah, itu beres, segitu aja. Abis itu udah gak ada usaha yang lain-lainnya. Semuanya adalah kata yang disampaikan adalah kata tinggallah. Itu artinya bahasa Yunaninya meno. Artinya setelah kamu terima saya sebagai juru selamat, kamu sekarang melekat kepada saya, udah kamu di sini, sadari diri kamu, saya sayang sama kamu, jangan kemana-mana. Itu arti kata tinggal, meno, bahasa Yunaninya. Oke? Jadi kemudian dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ayat 2. Ini masalahnya langsung sama Yohanes didokumentasikannya seperti ini yang Yesus katakan, karena ujungnya adalah kalau kita udah terima Yesus dan kita ngerti prinsip ini, hidup kita akan berbuah. Itu maksudnya. Nah itu pun juga ada artinya berbuahnya. Begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, nah ini mulai masalah di sini. Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Karena Tuhan mau kita bukan sekedar berbuah, tapi banyak berbuah. Oke, nanti kita lihat lagi. Pelan-pelan semuanya. Oke, sekarang ini bahaya banget nih. Kalau kita tidak ngerti posisi konteks ini bahwa kita sudah terima Yesus, kita akan mulai berusaha supaya tinggal di dalam kasih-Nya, kemudian kita melekat kepada pokok anggur, kita mulai pakai usaha-usaha kita mulai ngawur nih pikirannya nih. Aduh, saya berarti harus ibadah, saya berarti harus berdoa, saya harus begini supaya saya melekat. Enggak, saya sudah melekat. Ini konteksnya sudah melekat. Kemudian kok ada kata dipotong, Pak? Bahasa aslinya dong, dilihat. Arti kata dipotong, bahasa Yunaninya adalah airo. Airo itu artinya diangkat. Bukan bisa sana kamu, gitu. Kamu hidupnya nggak, ini konteksnya seringkali dibacanya gini, kamu nggak berbuah, kamu nggak hidupnya benar, potong sana. Kamu nggak melekat lagi sama saya. Nggak gitu.
Dipotong sama diangkat itu artinya adalah dibersihkan, dipotong yang nggak penting-penting, diangkat. Pribadinya sendiri itu diangkat, yang nggak penting-penting dipotong-potong. Nih yang nggak baik-baik, kamu punya karakter yang nggak beres-beres, disingkirin dulu ya. Tapi pribadinya itu airo, diangkat. Nah, ini, prinsip ini, kalau kita mengerti ini, kita akan mengerti semua metafor yang menjadi bayangan daripada perjanjian baru yang ada di perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu metafor, bayangan-bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru. Salah satunya adalah, untuk menjelaskan ini dengan lebih lagi, itu maksudnya adalah begini. Yohanes lagi kasih tahu, Yesus tuh lagi ngajarin, kalau kamu ada di bawah, kamu gampang sekali dibohongin sama iblis. Oke, konteksnya kemana? Coba lihat Kejadian 3 ayat 14. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah, perhatikan kalimat itu, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi, apa yang dia lakukan itu ada di bawah dengan debu tanah. Waktu rantingnya diangkat, itu maksudnya begini, kamu jangan di bawah nak, kalau kamu kena debu tanah di bawah, kamu akan dibohongin sama iblis. Kamu akan terus nanti mendapatkan segala informasi yang ngawur di bawah sana, aku angkat kamu. Itu airo. Itu arti kata dipotong. Jadi jangan lagi baca ayat ini dengan arti yang akhirnya menuduh kita gitu loh akhirnya. Padahal ini ayat ini beautiful banget, konteks ini sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Jadi kalau kita tarik lagi lebih dalam, itu arti kata Filistin yang merupakan musuh daripada bangsa Israel, itu artinya adalah falash. Falash itu dalam bahasa Hebrew artinya adalah berkaitan dengan berguling-guling di atas debu. Siapa bangsa yang paling sering gangguin bangsa Israel? Filistin. Jadi sampai-sampai arti-arti makna-makna ini semuanya berkesinambungan gitu loh. Sekali lagi, dipotong artinya dibersihin yang nggak penting-penting, pribadinya diangkat. Kan bahasa aslinya airo, diangkat. Jadi bukan kita dipotong. Jadi kita seringkali banyak orang datang kepada saya ngomongnya ketakutan gitu. Pak, saya hidupnya nggak benar Pak. Saya udah terima Yesus, tapi saya masih ada pergumulan dosa sini sana sini. Berarti saya dipotong sama Tuhannya? Enggak. Diangkat sama dia. Nah, konteks ini adalah konteks yang juga kata tinggallah di dalam kasihnya diulang-ulang sampai berkali-kali di Yohanes 15. Nanti mungkin besok dinginan saya bahas kelanjutannya. Ya, jadi gini, kalau kita udah mengerti ini, coba kita terusin dulu ya. Yohanes 15 ayatnya. Kalau udah ngerti ayat 2, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Kamu memang sudah bersih. Tuh, konteksnya udah terima Yesus soalnya, konteksnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah meno di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maksudnya adalah tinggallah itu bukan pakai usaha untuk berusaha tinggal dan melekat kepada Tuhan. Bukan. Arti kata meno tuh gini. Kamu udah terima saya sebagai juru selamat. Sekarang sadarilah bahwa saya tuh sayang banget sama kamu. Saya tuh sumber dari hidup kamu. Sadarilah saya nggak murka, nggak marah sama kamu. Orang kalau nggak ngerti konteks ini, contohnya tadi siang saya baru posting di thread saya bilang gini. Kalau orang lupa berdoa dan dia masih berpikir dia ketakutan Tuhan marah sama dia nggak ngerti Tuhan yang benar. Tapi ketika dia lupa berdoa dan dia bilang ini, aduh aku kangen banget, aku lupa berdoa loh tadi pagi, aku kangen banget sama Tuhan. Dia mengerti Tuhannya dengan benar. Dia mengerti Yohanes 15. Bahwa Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan, nggak pakai usaha untuk terus melekat. Tuhan bilang ini, tinggal, sekarang kamu sadar, kamu tinggal di dalam saya. Bahwa kamu sudah aku berikan keselamatan, kamu sudah tinggal di dalam saya, sekarang lanjutkan tinggal di dalam saya. Itu maksudnya kata meno. Jadi bukan untuk diusahakan lagi, bukan. Konteksnya udah terima Yesus soalnya, udah di-justified. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak bertinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini akan menjadi lebih dahsyat lagi kalau kita mengerti dan kita mulai berpikir secara agamawi lagi kan. Kita mikir gini, berbuah berarti nanti aku harus pakai usaha ini supaya nanti aku berbuah. Coba nanti lihat. Saya kasih buktinya semuanya.
Terus dikasih tahu lagi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal, nah loh, diulang lagi, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, baru ayat yang ke-6 berbicara tentang orang yang menolak keselamatan. Ayat 6 itu konteksnya orang yang menolak keselamatan. Berbeda sama yang tadi dipotong. Itu adalah kita yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, diangkat kalau nggak berbuah. Barang siapa ya tidak tinggal di dalam aku. Dengan kata lain, barang siapa menolak untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu bagi orang yang menolak menerima Yesus. Itu konteksnya. Selebihnya yang lain tuh kita yang sudah terima Yesus. Oke. Kemudian dikesambung lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini juga dimutilasi sama banyak orang. Makanya banyak orang yang baca ini main asal aja ngomong, kemudian bilang, mana Pak saya minta sama Tuhan, nggak dikasih. Nggak. Orang yang mengerti ayat ini akan mengerti begini, kalau saya tinggal di dalam dia dan dia di dalam saya, semua permohonan doa saya ketika dijawab sama dia, kita akan ngangguk-ngangguk. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan dan permohonan kita, itu artinya. Contoh ya, anak kecil minta mainan Lego yang 16 tahun ke atas. Nggak ngerti kan dia? Jadi sebuah keinginan seringkali kita nggak ngerti dampaknya buat kita. Waktu dikasih sama bapaknya mainan Lego yang tulisannya 2 tahun sampai 4 tahun karena dia usianya segitu, dia nangis-nangis, nggak mau, aku maunya yang 16 tahun ke atas. Dijelasin toh sama bapaknya, gini ya nak, yang 16 tahun ke atas itu Legonya cilik-cilik kecil-kecil gini loh. Nanti kamu bisa ketelan, bahaya buat kamu, makanya dibuatin Lego yang 2 sampai 4 itu besar-besar bongkahnya, kamu nggak bisa telan. Karena bahaya, kamu nggak ngerti dan itu susah. Kamu perlu belajar juga untuk buat Lego yang 16 tahun ke atas. Dia pertama nangis-nangis. Akhirnya karena dijelasin, karena dia mengerti, dia tinggal di dalam kasih bapaknya, dia akan ngangguk-ngangguk. Makasih ya. Ya, terima kasih ayah. Ayah memberikan yang terbaik buat saya. Itu maksudnya. Jadi dikasih sesuatu dan mungkin kita nggak suka di awalnya, ingatkan diri kita bahwa ujungnya pasti bawa kebaikan. Itu maksudnya daripada ayat ini. Jadi mintalah apa saja diberikan, itu diberikan bukan sekedar berarti kita ngawur mintanya gitu, enggak. Karena kita sudah tinggal di dalam Tuhan dan dia di dalam kita, permintaan kita sesuai dengan kehendak dia, itu maksudnya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak setelah berbicara soal keinginan, itu berarti orang itu, walaupun dunia melihat, loh, kamu tuh berdoanya waktu itu minta itu, tapi kamu dapatnya itu. Kok kamu tetap ada sukacita? Dia tetap berbuah banyak karena dia tinggal di dalam Tuhan, Bapa yang dipermuliakan lewat hidupnya dia. Hati-hati ya, ketika orang Kristen komplain sama Tuhan dan marah sama Tuhan, itu sama sekali nama Tuhan tidak dipermuliakan di depan dunia. Karena berarti kita tidak sepakat sama Tuhan, artinya. Saya ngobrol sama teman saya, seorang konselor, beberapa waktu yang lalu. Dan saya bilang gini sama dia, saya nanya gini sama dia. Orang Kristen paling parah seperti apa sih yang kamu pernah hadapi? Kalau orang kecewa kan banyak ya. Dia bilang gini, iya ini orang saking parahnya kecewa sama Tuhan sampai dia mau bunuh Tuhan. Saya nggak pernah dengar orang mau bunuh Tuhan. Hah? Saya tanya, mau bunuh Tuhan? Iya, dia sampai marah-marah tuh sama saya. Pokoknya ya aku ketemu Tuhan, tak bunuh tuh Tuhan, gitu. Kenapa sih Tuhan tuh insecure katanya gitu? Maksudnya insecure apa? Ditanya sama dia. Iya, Tuhan tuh ya dikit-dikit kasih masalah, dikit-dikit kasih masalah, supaya kita datang-datang kepada dia, mohon-mohon nama dia. Insecure dong berarti kan dia. Terus saya tanya gini, itu nanti ada di podcast saya, nanti orangnya yang saya nggak enak ngomong, sebutin namanya, ntar nontonnya sendiri. Terkenal kok, pasti juga ngerti. Terus kamu ngapain? Ya gue diem aja lah katanya, walaupun gue gak setuju. Tapi ujungnya dia bertobat sih akhirnya, katanya begitu. Itu pertama kali saya dengar orang mau bunuh Tuhan. Ya karena gini-gini nih, nggak ngerti konteksnya jadi begitu akhirnya. Oke, nah sekarang kita sambung lagi ya, kita sambung ya, ke bawah dikit ya, sambung dikit ya.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, ayat 9, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Ini kalau saya hitung-hitung udah berapa kali nih? Udah 4-5 kali loh disebut tinggallah, tinggallah, tinggallah. Meno, 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 meno. Itu ya kalau kita gambarkan dalam kondisi realita hidup ya, itu seperti orang tua pegang pundak anaknya bilang gini, nah, udah, cukup. Udah, kamu nggak usah nanya terus, aku sayang sama, aku tuh sayang banget sama kamu. Itu arti meno. Itu arti tinggal di dalam kasihnya. Jadi sudah menerima keselamatan, lanjutkan tinggal di dalam kasihnya. Itu maksudnya. Gak usah pakai usaha lagi dan gak bisa pakai usaha. Makanya Paulus jelaskan berkali-kali, dia katakan keselamatan itu hanya dapat diterima dengan iman, bukan dengan usaha. Jadi kalau baca ayat-ayat begini, jangan pikirannya di-approach, didekati dari pikiran agamawi. Kita pasti ngawur aja bacanya. Jadi sekali lagi saya mau ingetin, saya udah berkali-kali katakan di Betani. Vertikalnya menerima, horizontalnya baru bisa memberi. Vertikalnya menerima, horizontalnya memberi. Kalau enggak kebalik-balik semuanya. Nah perhatikan ya, kalau kita tinggal berarti kan kita terima kasihnya dia. Kita menerima setiap hari, kita menerima bangun pagi, Tuhan terima kasih, kasih-Mu tuh luar biasa. Kemarin tuh aku buat salah loh Tuhan. Bahkan ekstrimnya, kemarin tuh aku jatuh dalam dosa loh Tuhan. Makasih ya Tuhan gak pernah ninggalin aku. Makasih ya Tuhan sudah ada meterai Roh Kudus sebagai meterai keselamatan. Makasih ya Tuhan Engkau sayang banget sama aku tanpa kondisi loh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebelum aku lahir, sebelum aku punya kesempatan untuk mau terima Engkau sebagai juru selamat, Engkau telah memberikan hidupmu kepadaku terlebih dahulu. Sadarilah diri kita dengan itu arti kata tinggal artinya. Terus disambung lagi sama dia, perhatikan ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Sampai-sampai akhirnya di ayat yang ke-10 ini, tinggal dalam kasihnya, akhirnya jadi perintah. Karena Yesus juga tahu, untuk orang dikasih tahu tinggal dalam kasihnya itu susahnya minta ampun. Karena dia berhadapan sama banyak orang agamawi, orang Farisi pada saat itu. Sampai-sampai dia bilang ini, udah deh ini jadi perintah, kamu tinggal dong, kamu sadar aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Nah ini tadi kita nyanyikan tentang sukacita ya, di lagu terakhir tadi. Semuanya itu, kukatakan kepadamu, supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Buah pertama dari tinggal di dalam kasih. Buah yang pertama, dari tadi kan ngomongin buah. Kalau kamu nggak berbuah, kamu harus berbuah banyak ya kan? Buah yang pertama adalah sukacita. Dan ditulisnya, Alkitab menulis nggak sembarangan. Karena Alkitab tidak pernah kontradiktif, even sama urutannya pun tidak kontradiktif. Oke, catat baik-baik sukacita. Sebentar saya kasih lihat. Ya. Sekarang coba lihat dulu supaya kita sadar. Lihat dulu 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, coba lihat. Ini buktinya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Kalau kita tinggal di dalam dia, kita sadar bahwa dia sayang sama kita gitu ya. Kita tinggal toh dalam dia. Nanti Pak, buahnya gimana? Lihat aja nih. Ini buktinya nih. Kalau kita terima dari Tuhan, otomatis kehidupan ini, kalau udah penuh dengan kasihnya dia, otomatis ini akan berkelimpahan di sini, akan keluar dengan sendirinya. Ya kan? Berarti yang menumbuhkan buah kebenaran, nanti kita baca urutannya seperti apa, itu adalah Tuhan sendiri. Coba lihat. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia tuh Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakannya, dan menumbuhkan apa? Buah-buah. Jadi siapa yang menumbuhkan buah kebenaran? Tuhan, bukan kita. Tuhan yang menumbuhkan. Oke, saya tarik lebih dalam lagi nih ayat. Ada kata benih tau di situ? Kemarin berapa minggu lalu saya meeting dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Meeting cukup lama lah, ngomongin banyak kata-kata, karena sekarang udah ada TB2 toh. Ngomongin tentang kalimat-kalimat, arti-artian dan lain sebagainya. Salah satu kata, ya makanya saya sering kali bahas bahasa asli, saya sering kali kasih Bapak Ibu bahasa Inggrisnya, karena maknanya lebih dalam di situ. Karena memang rich bahasa Inggrisnya kan. Nah, salah satu deh, nggak banyak sih sebenarnya. Kata Indonesia, bahasa Indonesia,
yang memberikan artian lebih dalam daripada bahasa Inggris, itu adalah kata biji dan benih. Kalau di dalam bahasa Inggris disebutnya seed dua-duanya. Kurang jelas justru bahasa Inggrisnya. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu dibedakan, ada biji, ada benih. Iman sebesar apa? Bukan benih, biji sesawi. Oke. Karena biji itu bagian yang paling kecil, mentah, ketika diberikan kepada sang petani, dikondisikan jadi benih. Jadi benih itu adalah biji yang dikondisikan untuk siap ditanam menjadi sebuah benih unggulan nantinya. Paham ya maksudnya ya? Nah, ayat ini mengatakan bahwa ia yang menyediakan benih bagi penabur. Tugas kita cuma satu, terima Yesus dengan sebagai juru selamat dengan iman. Yang Paulus katakan berkali-kali, bukan dengan usaha. Nah, dengan iman berarti imannya mentah. Iman sekecil biji sesawi diberikan kepada Tuhan, diambil sama dia, dikondisikan jadi benih di sini. Kita datang nih kepada dia, Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamat, ini benih Tuhan, benih imanku ya Tuhan, cuman ini aku bisa dapat, aku mau terima Engkau sebagai juru selamat. Diambil sama dia, dikondisikan jadi benih. Kemudian dia bilang gini, oke, sekarang kita tabur ya, kita lipat gandakannya ya. Nah, kita sambung ke Yohanes 15. Sekarang kamu tinggal di dalam saya ya. Kamu jangan kemana-mana, sadar loh ya, kamu sadar, kamu teruskan nih. Kamu udah terima saya, kamu sudah menyatakan saya sumber bagi hidup kamu udah melekat kepada saya, teruskan melekat kepada saya. Sadari dirimu bahwa aku sayang sama kamu, sadar kamu ya, tinggal dalam kasihku. Aku akan melipat gandakannya. Makin kamu sadar, makin kamu terus terima dari saya, aku akan lipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Oke. Kalau kita ngomong buah roh, kita nggak bisa lepas dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 toh. Ini by the way nggak berat kan ya? Nggak ya, nggak apa-apa kan ya? Pak, ini berat banget sih sore-sore Pak. Habisnya dikasih temanya abide in vine. Jadi saya mau kita ngerti lah ya. Jangan kayak teman saya, Bill, gue dengerin khotbah itu baru 3 kali lo ngerti. Tapi di sini enggak lah ya, namanya juga be pro, kan profesional ya. Pertama kali langsung ngerti lah ya. Saya agak discourage juga tuh sama teman saya. Gue baru 3 kali lo, Bill, gue dengerin lagi tape-nya baru gue ngerti tuh gitu. Di sini enggak ya, be pro soalnya. Udah pro. Oke, kalau kita ngomong buah roh, berarti kita harus bahas Galatia 5 ayat 22 toh. Oke, coba lihat. Ada berapa buah roh? Lo nggak hafal. Ada berapa? 90. 9. Ya kan? Nah, coba lihat. Tinggal di dalam kasih ya. Pertama kali buah roh apa? Kasih. Kasih kan? Tadi setelah tinggal dalam kasih, apa yang menjadi milikmu apa? Buah yang pertama. Sukacitaku jadi suka. Oke, sekarang coba lihat. Urutannya apa? Coba. Yang tadi nulis Yohanes loh. Perkataan Yesus didokumentasikan sama Yohanes kan. Yang tulis Galatia siapa? Paulus. Coba lihat urutannya. Tinggal dalam kasihku, urutan berikutnya apa? Ayo. Sukacita, urutan yang ketiga apa? Damai sejahtera toh? Udah, hold di situ dulu, bentar. Tinggal di situ dulu. Sekarang coba lihat Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Oke. Dimulai dengan kalimat apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersuka. Jadi kasih kepada sukacita. Sekarang disambung lagi nih sama Paulus. Sekarang tinggal dalam sukacita ya. Bersukacitalah itu menjadi buahmu. Oke, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 coba lihat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, sekarang balik lagi ke Galatia 5 ayat 22. Coba lihat urutannya. Kasih, sukacita, damai. Oke. Kasih, sukacita, damai. Oke. Itu adalah sebuah penerimaan buah daripada Tuhan dan memang itu akan kelihatan sama orang lain. Buah-buah ini. Betul?
Buah-buah ini akan kelihatan, buah-buah ini akan dimunculkan, terutama buah-buah ini akan dimunculkan kalau lagi butuh dimunculkan pada musim-musim tertentu dalam hidup ini. Ya kan? Oke, sekarang coba lihat lagi, kita mundur dulu. Sekarang Mazmur 1 ayat 3. Ini urutannya begini. Mazmur 1 ayat 3. Oke. Bunyinya apa? Ia seperti pohon. Kehidupan rohani manusia selalu digambarkan seperti pohon. Bapak Ibu seperti pohon, sama saya. Ditanam di tepi aliran. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tinggal di dalam kasihnya. Tinggal punya sumber, yaitu air kehidupan. Ya kan? Yang menghasilkan apa? Buahnya pada... Oke. Di musim kita butuh sukacita, yang tumbuhkan Tuhan, bukan kita. Tugas kita cuman sadar aja, tinggal di dalam kasihnya. Hebat nggak tuh Tuhan? Pokoknya gini ya, kamu tinggal dalam kasihku, sukacitaku akan menjadi sukacitamu. Bersukacitalah senantiasa, damai sejahtera melebihi akal budi, karena damai sejahtera itu bukan letaknya di jiwa, melebihi akal budi, sebentar saya jelasin, itu akan jadi milikmu. Di musim kamu butuh sukacita, aku munculkan sukacitanya, karena aku yang numbuhin buah kebenaran, bukan kamu. Tugas kamu cuma satu, sadar dan tinggal dalam kasihku, that's it. Di musim kamu butuh damai sejahtera, aku yang munculkan buah kebenarannya. Berbuah pada musimnya. Oke, kita paham itu ya. Sekarang balik lagi Yohanes 15. Saya harus kasih urutannya dengan benar supaya Bapak Ibu ngerti urutannya ya. Coba lihat ya. Sekarang tadi kita terakhir baca di ayat 11 ya, supaya sukacita kan? Oke. Sekarang coba lihat ayat 12. Ini sebagai penutupnya saya kasih ini. Ayat 12. Inilah perintahku, kalau tinggal dalam kasihnya, berbuah. Nah, ini yang paling penting. Dari tadi kan kita ngomongin vertikalnya terus kan. Vertikalnya terima dari Tuhan. Nah, sekarang ini ayat yang ke-12 berbicara tentang hubungan horizontal. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi. Sekarang kalau kamu udah terima dari saya, kamu udah terima, kamu udah berbuah, udah ada sukacita sama damai sejahteranya, sekarang tugas kamu untuk saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu terima kasihku, sekarang kamu nggak usah lagi pakai usaha-usaha untuk saling mengasihi, karena itu akan overflow dengan sendirinya. Oh, aku paham nak, kamu akan sakit hati sama orang itu. Oh, aku paham, kamu akan disakiti sama orang itu dan orang itu. Tapi kalau kamu tinggal di dalam kasihku, kan aku janji kamu akan berbuah pada musimnya. Yang menumbuhkan buah kebenaranmu kan juga aku. Aku akan mampukan kamu, catat ini baik-baik, untuk kamu lepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah, karena standar atau dasar kasihmu kepada orang lain bukan berdasarkan kasih dia kepada kamu, karena dia bisa mengecewakan kamu, tapi berdasarkan kasihku yang telah kamu terima di dalam sini. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat 6 buah terakhir yang ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya. Setelah kasih, sukacita, damai sejahtera, vertikal itu semuanya, terima vertikal. Coba lihat 6 yang berikutnya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu hubungan horizontal semuanya. Jadi setelah kamu tinggal dalam kasihku, sekarang perintahku yang berikutnya, dan gak usah pakai usahamu, karena yang menumbuhkan buah kebenaran kok aku kok. Sekarang tugasmu untuk saling mengasihi. Oh, dia akan nyakitin kamu nanti, dan yang paling pedih adalah orang terdekat akan nyakitin kamu. Tapi ketika kamu tinggal di dalam kasihku, kamu akan sakit hati, tapi kamu tidak akan kepahitan. Sakit hati itu normal, kepahitan gak boleh di dalam saya. Karena kamu tidak akan pernah akan ada akar kepahitan tumbuh di dalam kamu. Karena di dalammu kamu sudah tinggal di dalam aku. Sumber dari segala-galanya adalah aku. Kemudian seperti ayat tadi katakan, di musim engkau membutuhkan buah kesabaran, aku akan munculkan kesabaran dalam hidupmu. Tinggal aja dalam kasihku.
Kamu butuh kesabaran, lari ke aku, jangan lari kemana-mana. Tuhan, aku butuh sabar Tuhan. Tuhan, dia nyebelin banget, aku butuh sabar. Tuhan, aku butuh kemurahan. Tuhan, aku butuh murah hati. Tuhan, aku butuh kebaikan, aku butuh kesiapan. Tuhan, aku butuh penguasaan diri. Tuhan, aku butuh kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu artinya meekness, bisa balas tapi nggak mau balas. Itu kelemah lembutan. Tuhan, aku butuh ini supaya aku bisa mengasihi dia. Ingat firman-Ku, nak, yang menumbuhkan buah kebenaran aku, bukan kamu. Tugas kamu cuma satu, sadar bahwa aku sayang banget sama kamu. Selebihnya buah-buah itu akan munculkan pada musimnya. Itu Tuhan. Itu arti abide in vine. Bagi saya, kalau kita ngerti ini dengan benar, merdeka kita. Karena selama ini di dalam benak kita pakai usaha, kita bingung sendiri akhirnya. Jadi tugas kita cuma satu kok, sadari dirimu, dia sayang banget sama kita. Dia Bapa yang setia. Sadari untuk tinggal dalam kasih-Nya. Yang lainnya pasti beres. Yang lainnya pasti akan menjadi luar biasa. Saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh satu, karena gini, kalau kita bicara soal buah roh, itu berarti kan letaknya di dalam rohnya manusia, ya kan? Nah, misalnya saya bicara soal sukacita, ya. Yang sering kali kita salah artikan adalah sukacita itu yang ada di dalam jiwa. Yang letaknya di dalam jiwa, yang ada di dalam jiwa kan ada keputusan, ada kehendak, ada emosi, ada perasaan. Itu namanya lebih tepatnya adalah kebahagiaan atau kesenangan. Bahasa Inggrisnya happiness. Sukacita bahasa Inggrisnya apa? Joy. Bahasa Inggrisnya the joy of the Lord is my strength, bukan the happiness of the Lord. Karena sukacita dengan kesenangan beda. Kesenangan bisa hilang kapan aja. Kesenangan bisa dicuri kapan aja sama iblis. Tergantung sama faktor eksternal. Sukacita nggak bisa. Karena buah roh. Hanya satu kerajaan yang sanggup memberikan itu. Siapa? Kerajaan sorga. That's it. Damai sejahtera juga gitu. Karena letaknya di dalam roh, nggak bisa dicuri sama iblis. Temennya damai sejahtera yang ada di dalam jiwa, itu namanya ketenangan. Ketenangan bisa hilang? Bisa lah. Ini contoh sederhana deh ya. Kalau orang masuk rumah sakit, dirawat karena sakit. Dia senang nggak? Nggak mungkin dia senang. Nggak mungkin dia masukin ke WhatsApp grup, guys, aku masuk rumah sakit, aku seneng loh guys. Ini aku nantikan guys. Nanti kesini bawa martabak ya guys, kita hangout di sini ya. Pak, bawa lemper ya guys. Aku seneng banget loh masuk sini. Terus dokternya datang besoknya, Pak udah sembuh boleh pulang. Janganlah dok, aku seneng banget di sini. Boleh nggak extend seminggu lagi? Nggak mungkin. Nggak ada orang yang senang karena faktor eksternal kesenangan hilang. Nggak ada orang yang tenang masuk rumah sakit. Saya tenang waktu saya dirawat. Ya enggak lah, orang mati kanan kiri saya kok, itu lantai kemo. Tapi, yang saya selalu dengar dari orang-orang yang datang mengunjungi saya, mereka selalu bilang gini, kok ada sukacita ya? Kok ada damai sih? Buah yang nikmati orang lain. Terus mereka bilang gini, kok bisa sih Bill? Kamu tuh udah 60 kilo, udah habis, udah kayak tengkorak, kok kamu ada sukacita, kok kamu ada damai sejahtera? Aku cuman tinggal dalam kasih-Nya, kok aku cuman sadar dia sayang sama aku. Makanya kalau aku tersenyum, aku seperti ada harapan dan lain sebagainya, itu karena aku punya sukacita dan damai sejahtera. Ketenangan sama kesenangan gak ada di situ, aku gak pengen di situ. Tapi yang kamu lihat adalah damai sejahtera dan sukacita itu adalah buah roh, dan buah roh selalu dinikmati sama orang lain. Tugasnya cuma satu, tinggal dalam kasih-Nya. Abide in His love. Begitu dahsyatnya prinsip ini. Sampai-sampai sering kali banyak manusia dibohongin sama iblis. Ingat, dipotong adalah airo. Dipotong artinya dibersihin, kitanya diangkat. Diangkat. Supaya kita nggak ada di bawah. Karena di bawah itu letak kebohongan iblis. Debu. Dia menjalar di debu tanah. Itu artinya. Jadi yuk Bapak Ibu kita sadarkan diri kita. Kita adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya nggak akan layu. Karena setiap musim berganti, setiap ada negara 4 musim, pasti ada musim gugur. Dia ngikutin musim gugur, pohonnya nggak kirim nutrisi ke ranting-ranting, karena dia harus simpan buat musim dingin. Daunnya rontok semuanya, karena nggak ada nutrisi. Setelah musim dingin lewat, dia salurkan kembali nutrisinya, baru timbul daun-daun yang baru, namanya musim semi itu. Berarti pohon itu bergantung sama musim. Kehidupan anak Tuhan nggak bergantung sama musim. Karena daunnya tidak akan layu. Musim berubah, daun akan terus ada, karena kita melekat kepada sumbernya. Nutrisi jalan terus. Dan daun itu kan melambangkan keindahan pohon.
Dan keindahannya itu luar dalam. Kemarin hari Kamis saya bahas tentang pohon ara di Nginden. Ya, pohon ara itu dikutuk sama Yesus toh, karena kelihatannya rindang dari luar kan, tapi nggak ada buahnya. Pohon ara tuh karakternya berbuah dulu baru berdaun. Jadi kalau dari luar udah kelihatan daunnya rindang, otomatis udah harus ada buahnya karena dia berbuah dulu baru berdaun. Nah, itu lambang daripada kemunafikan. Waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa, manusia menutupi ketelanjangannya mereka dengan apa? Daun pohon ara. Jadi daun pohon ara adalah lambang kemunafikan, menutup dosa, menutup sesuatu yang disembunyikan sama orang itu. Itu artinya sebenarnya. Nah, di dalam semua musim hidup ini, daunnya nggak layu karena dalamnya pun ada buahnya. Itu maksudnya. Baru apapun yang diperbuatnya berhasil. Flow-nya udah seperti itu. Flow-nya luar biasa. Dan nggak usah disuruh-suruh lagi. Jadi ya, ikut Tuhan ya, makin kita terima dari dia, default udah langsung. Ini karena kepenuhan dengan kasih Tuhan, ini ngalir dengan sendirinya. Contoh yang paling sederhana deh, saya tutup sama ini. Waktu kitab Lukas membahas tentang orang kaya, dan di chapter berikutnya bahas tentang Sakeus. Dua-dua orang kaya loh. Orang kaya pertama fokus sama kasihnya dia kepada Tuhan. Dia bilang, oh saya nggak buat ini, saya udah lakukan ini, saya nggak berdosa lah. Dari dulu saya udah lakukan firman-firman ini. Dia fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Dia mulai dari titik memberi kepada Tuhan, bukan menerima. Dites sama Yesus. Oke, sekarang kamu kasih semua hartamu, kamu ikut saya. Oh, dia pergi dengan sangat sedih. Karena dia nggak bisa kasih. Nggak ada givingnya, nggak bisa. Karena nggak tinggal kepada sumbernya. Sakeus, firman Tuhan katakan, menerima Yesus di rumahnya. Nggak ada dokumentasi di Alkitab yang suruh Sakeus untuk mengembalikan uang-uang yang dia peras. Dia bilang gini, orang yang sudah saya peras akan saya kembalikan 4 kali lipat. Nggak ada yang suruh. Karena dia terima, karena dia tinggal dalam kasihnya, overflow dengan sendirinya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita gini loh, kamu akan taat, kamu akan bisa komit dalam hidup kamu, kalau kamu tinggal dalam kasihku. That's it, itu akan mengalir dengan sendirinya. Kehidupan buahmu itu akan menjadi luar biasa setiap hari. Kamu udah gak usah mikirin buahnya, akan berbuah dengan sendirinya. Aku yang numbuhin kok buahnya. Gitu. Yuk, sadari diri kita. Besok pagi bangun pagi bilang, Tuhan terima kasih ya. Bahwa kasih-Mu gak pernah gagal. Kasih-Mu indah. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, aku ngalamin kasih Tuhan yang indah, yang luar biasa. Walaupun hariku sulit, walaupun aku lagi banyak ujian dalam hidup ini. Tuhan, Kau mengasihi aku, Kau gak pernah ninggalin aku. Aku tahu Tuhan, bimbingan-Mu, dan semua firman-Mu hari ini akan menopang hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Itu kita lagi buat diri kita sadar bahwa kita lagi tinggal dalam kasih-Nya. Meno. Ya. Dan saya berdoa kita semuanya hidupnya berbuah. Dan pada musim kita membutuhkan buah-buah itu, Tuhan yang tumbuhkan itu semuanya. Kita bebas, kita merdeka. Karena cuma satu hal yang kita lakukan. Meneruskan kasih yang sudah diberikan dan terus tinggal di dalamnya. Itu Yesus. Dia memberikan kelegaan, makanya kuk yang kupasang itu ringan. Kuk yang kupasang itu sesuatu yang sangat memberikan damai harusnya. Kuk itu adalah gandengan tangannya dia sebenarnya. Karena kuk itu digambarkan kepada lehernya lembu, kalau petaninya mau ke sana, lembunya mau ke sana, ditarik-tarik. Sama Tuhan perjalanan iman kita nggak pernah dipaksa. Dia akan terus ikutin jalan-jalan kita. Dan dia akan kasih nasihat sama kita. Itu kuk yang dipasang sama dia. Dengan lembutnya dia nasihati kita. Kadang-kadang kita mau ke sana loh, terus dia bilang, jangan nak. Apakah kita ditinggalin? Gih sana. Gitu, enggak. Terus ditemenin, karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan waktu kita jatuh, sampai kita saya ngomong ekstrim ya, kita jatuh nih, tangannya duluan yang pegang tangannya kita. Nah masalahnya, karena Roh Kudus itu ada di dalam sini, suaranya lembut banget. Yang kita dengar adalah teriakan tuduhan iblis di luar, karena dia nggak di dalam sini. Itu yang kita dengar duluan, tuduhan-tuduhan kepada karakter kita. Gagal kamu, gak bisa kamu, nista kamu, hancur hidupmu. Yang diserang karakternya. Padahal di dalam sini ada suara yang sangat indah. Udah ya nak, go and sin no more. Aku sayang sama kamu, udah. Bahaya nak, yang kamu lakukan tuh bahaya. Yang diingatkan adalah perbuatannya, bukan karakternya. Karena sampai kapanpun posisi kita gak ada yang bisa gantikan dan gak bisa dirubah. Anak, ahli waris, dan orang yang sudah punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu posisi. Tindakan kita gak akan bisa merubah posisi kita. Makin kita sadar sama posisi itu, makin kita gak membuat dosa. Makin tinggal dalam kasihnya, makin sadar dia sayang sama kita, makin kita gak membuat dosa.
Itu sebabnya kitab Titus mengatakan kasih karunia mendidik, bukan tiket buat dosa. Yuk kita sadari hal ini dan saya percaya kehidupan kita akan terus berbuah. Amin.